Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Haji Handra di Menara Langit Base Camp Waikandis, situs Kerajaan Kandis, Museum Arsitek Handra Napoleon. Barusan ini saya ngobrol sama istri tentang hubungan yang paling dekat manusia ini adalah dengan istri. Nah, ini malam Jumat ini orang banyak bicara hubungan suami istri yang sudah nikah. Yang tidak nikah itu berarti dia hubungannya bukan hubungan ibadah, cuman hubungan fisik gitu. Sementara hubungan suami istri yang menikah adalah hubungan ibadah. Nah, mereka yang berhubungan dengan suami istri itu di ayat itu dalam perintah nikah di kitab petunjuk manusia yang sudah 15 abad ditulis para khalifah yang mengacu kepada khalifah pertama Adam alaihissalam, yang diawali dengan 5 ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insan min 'alaq iqra wa rabbukal akram allazi 'allamal bil qalam 'allamal insan ma lam ya'lam. Jadi manusia ini kan pikirannya itu selalu berpikir. Nah, kalau dia mulai dari anak-anak, manusia itu berpikir memenuhi kebutuhannya, mulai dengan dia nangis ketika dia lahir. Dia nangis itu dia berpikir kebutuhannya yaitu untuk minum air susu, lapar. Nah, perkembangannya ketika bayi kan ubun-ubunnya masih lembut, artinya ruh para malaikat baru masuk lewat kepala. Jadi lewat kepala itu berarti pikiran ini tempat ruh masuk. Nah, ketika berjalan waktu, ubun-ubun kita itu mengeras karena manusia ini mulai berpikir untuk memenuhi kebutuhannya, ya makan, ya sampai dia menikah. Nah, menikah itu kebutuhan untuk mencari ketenangan, karena diperintahkan menikahlah kamu untuk menjadi tenang. Nah, yang gak menikah ya pikirannya akan negatif terus, dia akan melihat orang lain dengan nafsu. Nanti yang menikah kan kalau dia berhubungan maka hilang nafsu itu, dia bersih pikirannya sehingga dia bisa berpikir baik. Jadi kita ini untuk berpikir baik ada buku petunjuknya. Dari 5 ayat itu kan diperintahkan untuk belajar dengan tulisan. Tulisan yang udah 15 abad adalah kitab. Nah, kitab yang ditulis oleh para khalifah dalam bahasa Arab, bukan Arab, itu Arab. Arab itu pemilik manusia, pemilik alam semesta, Robbinas. Nah, kita harus membacanya dengan bahasa yang kita mengerti, artinya pakai terjemahan kalau nggak bisa bahasa Arab. Sebab yang bisa bahasa Arab juga nggak jaminan. Seperti orang Arab Mekah itu kan ngerti bahasa Arab, tapi mereka benci sama Nabi penutup Muhammad SAW sampai beliau hijrah ke Madinah. Artinya nggak jaminan bahasa Arab. Makanya banyak orang sekarang nih yang bisa ngaji kitab tuh bahasa Arab
ya nggak ada jaminan apa-apa untuk hatinya bersih. Faktanya terlalu banyak itu, mulai dari awal turunnya Quran di Mekah. Nah, untuk membersihkan hati ini kita harus berdisiplin dengan membaca Quran terjemahan dari pangkal sampai akhir. Jadi kita dari niat kita mempelajarinya itu udah kita membersihkan diri dengan mau belajar kepada pencipta, yaitulah alam al insan malam ya'lam, yang mengajari kita apa yang kita tidak tahu. Jadi proses kita membaca kitab dengan terjemahan itu hanya proses untuk, kalau bahasa kita itu, membuat sarang. Jadi kepala kita ini menyiapkan diri untuk menerima petunjuk, karena semua petunjuk yang di kitab itu kan tentang kehidupan manusia dan memelihara alam semesta tugasnya. Nah, itu harus disiplin membaca kitab itu dari pangkal sampai akhir. Minimal 7 kali, ada perintahnya 7 kali. Seperti tawaf. Nah, orang yang gak pernah baca kitab itu tamat, yaitu namanya hanya menduga-duga, ya, dari dengar-dengar, bukan dari belajar, bukan dari iqra. Perintah iqra itu perintah belajar. Nah, setelah dia bisa melakukan disiplin dengan membaca kitab terus menerus, sudahlah dia menjadi takwa. Takwa itu artinya disiplin dengan membaca kitab itu. Makanya dibilang alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kalau baca kitab tuh kita akan dapat petunjuk untuk disiplin. Jadi kalau udah disiplin, maka kita akan membersihkan diri kita. Kita akan takut berbuat salah. Jadi ada suara petunjuk dari para malaikat, karena malaikatnya yang mengaktifkan pikiran baik, sementara jin iblis mengaktifkan pikiran dunia, nafsu. Yang dibilang mata satu itu cuma memikirkan dunia artinya. Nah, setelah kita bisa membersihkan diri dengan disiplin membaca kitab itu, lalu kita membersihkan diri, mulai berbuat baik. Kita berbuat baik. Jadi kalau dia nggak bersih hatinya, nggak bisa berbuat baik. Ya pasti ada, kalau bahasa orang, ada udang di balik batu. Walaupun dia sholat, kalau hatinya nggak bersih, ya itu bukan perbuatan baik, ya itu perbuatan orang munafik. Ya seperti sekarang banyak orang yang ibadah tapi ibadahnya batas di sholat aja, mengerjakan sholat, mengerjakan syariat, hatinya tetap nggak bersih karena nggak tahu isi kitabnya. Nah, hari ini kita penuh dengan orang munafik yang dinyatakan Ustadz Yahya Waloni, Indonesia ini hampir 100% orang munafik. Makanya korupsi merajalela. Kalau ibadah masjid penuh, tapi hampir semua korupsi, hampir semua pembohong. Para pembohong didukung oleh lembaga-lembaga agama. Pesantren-pesantren itu udah menjadi lumbung-lumbung suara anggota-anggota dewan pemerintah kita untuk berbohong, ya, penyaluran bansos dan lain-lain. Sekarang malah NU itu ketuanya yang mantan jaringan Islam liberal itu, yaitu tadi pola pikirnya bukan memelihara alam, ya, merusak alam. Bangun tambang itu yang merusak alam, ya dianggapnya normal. Itu kan berarti pikirannya yang bukan kitab.
Orang di jaringan Islam liberal, Gus Ulil itu. Sebelumnya kan ketua NU-nya juga berkasus ibadah haji apa. Ya artinya nggak cocok lagi memang Nahdlatul Ulama itu. Ya ulama ini pengakuan dia. Kalau yang benar pengakuan dari Tuhan ulama itu. Bukan orang ngaku-ngaku ulama. Atau Muhammadiyah juga. Nggak bisa kita ngaku-ngaku pengikut Nabi Muhammad. Kalau ngikut Nabi Muhammad itu ninggalnya miskin. Menyampaikan ayat bukan makin kaya. Ya kita napak tilas Nabi penutup, ya kita banyak sedekah. Miskinnya banyak sedekah loh, bukan miskin gak mau kerja. Ciri orang beriman itu kan gak mentingin dunia, mentingin akhirat. Setelah kita berbuat baik, ya mulai kita mengajak orang lain berbuat baik dengan cara mengajak orang membaca kitab dengan isinya, sehingga orang juga paham. Gak perlu kita ceramain ya, masing-masing baca kitab, karena Nabi aja udah ditutup. Jadi yang ngaku-ngaku lama itu gak tepat itu. Ya sarjana ilmu pesawat itu juga ulama, ilmu komputer, bukan yang tukang ngomong agama aja yang ulama ini. Ini klaim orang-orang yang ngerti syariat ini seolah-olah dia ulama. Yang ahli komputer, ahli pesawat itu ulama itu. Torekoh Sayen dulu di Eropa itu ada Torekoh Sayen, ada Torekoh mistik. Nah, hari ini di Indonesia ini Torekoh mistik yang berkembang. Torekoh Sayen nggak dianggap Torekoh. Padahal B.J. Habibie juga membuktiin dia bisa tahu ilmu keretakan pesawat dengan memahami isi kitab Quran itu waktu di Jerman, mengikuti orang-orang Yahudi yang pelajari Quran. Dan orang-orang semua tahu Quran itu kitab asli. Para pendeta sekarang udah tahu bahwa kitab dia itu hasil terjemahan. Kadang terjemahan dari novel-novel zaman dulu dijadiin kitab suci ngarang. Kalau kitab yang dibuat udah 14 abad tidak berubah itu ya memang terbukti secara sains, secara apa. Makanya orang sekarang yang sudah bersih hatinya, tidak suka bohong, jujur, pasti ketemu kitab petunjuk manusia. Tapi kalau masih suka bohong, suka nyusahin orang, nggak bakal ketemu kitab itu ya. Syaratnya hatinya harus nyambung gelombangnya, gelombang baik gitu. Ya sampai jumpa lagi dengan Bang Haji Handra di kuliah subuh ini. Ya mudah-mudahan kita semua bisa belajar dan mendapat hikmah dan bisa memelihara alam semesta dan menyelamatkan manusia di alam semesta. Kalau manusia ini nggak selamat, ya itu kiamat itu artinya manusia itu nggak selamat, artinya musnah, hilang dari bumi ini, diganti dengan umat yang lain. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan kita jumpa lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salamun qaulan mir rabbir rahim.